dari sini saya coba menawarkan lagi. Kalau kemudian saya jadi anggota dewan, saya akan mengusulkan karena anggota dewan itu masing-masing punya hak untuk mengusulkan raperda perlindungan pengguna jalan. Saya berpikir setelah jadi perda kan berarti diikat secara aturan. Maka jalan menjadi mudah-mudahan jalan bisa lebih cepat dieksekusi ketika jalan rusak. Dengan perda itu maka ada payung hukum harus segera diturunkan pasukan tim reaksi cepat gitu. Kira-kira begitu ya. Sekali kamu Pandi salah makan obat ini jangan sampai tukul diambil. Salah itu program begini nanti. Program itu udah yang penting jangan gini. Nanti disangkain jadi cosplay jadi siapa ya? Hey, selamat datang di podcast Lampung Memilih. Di sini ada Panjul dan Aji. Ya, senang sekali hari ini kita ketemu lagi setelah sekian lama episode yang kemarin tuh ya episodenya seru banget episodenya. Mulai dari udah dari Timnas Amin udah kesini. Tiga-tiganya udah. TKD, TPD, udah semua juga. Wah, kemarin juga ada Bawaslu, ada KPU, ada Polda Humas. Pokoknya mah keren. Gila, sekarang kita balik lagi ke caleg. Kita balik lagi untuk mengkuliti caleg-caleg. Ini bernyali juga ya. Iya, gagasan-gagasan karena kita ini ya. Iya, karena supaya tahu. Jadi datang ke Lampung Memilih yang nontonnya juga tahu gagasan sayat dong. Gagasannya apa sih untuk mewakili rakyat gitu. Betul. Gitu. Makanya baca dan nonton semua di aplikasi. Di aplikasi sih, Bang? Iya, di aplikasi Lampung Pos One Click ya, Pan ya. Ya enggak? Aplikasi kesayangan kita. Betul. Terobosan inovasi Pak Isa. Ya, jadi itu aplikasi Lampung Pos One Click bisa kamu download di Play Store. Isinya ada berbagai multi platform Lampung Pos Group, ada lampos.co, ada Say Radio 100 FM, ada streaming Say Radio juga, ada Say 100 FM.id, ada suma.id, ada Lampung Pos. Capek gue lagi. Satu untuk semua. Untuk semua banyak banget Pak. Jangan Bang, kalau satu untuk semua nanti udah ada. Udah ada yang satu untuk semua. Oh gitu ya. Ada gitu Bang. Ada duanya. Kalau one click mah tinggal lep namanya. Dan pokoknya baca beritanya dari aplikasi yang udah kita sediakan karena yang pasti berita dan informasi yang kita rilis itu udah pasti teruji dan juga terpercaya. Tepuk tangan lu dong buat kita semua ada di sini. Mantap. Yes, dan hari ini kita kedatangan ini ya. Pasukan oren. Ini tapi udah pakai parfum kok. Udah wangi ya. Aduh, iya juga ya. Biasanya masuk ke dalam ini gitu sungai. Gorong ya. Gorong-gorong. Kondangan foto ya. Kondangan bisa kondangan. Pasukan loreng itu ya. Iya, enggak bisa canda. Basarnas itu pakai oreng. Jadi orang yang banyak membela pasukan itu. Loreng itu yang nyari-nyari rendang juga. Benar. Ngeri sih. Yang penting jangan pakai baju tahanan oranye yang Aduh bener. Aduh. Belum lah. Enggak lah. Jangan. Kalau bala. Nah, kita pada siang hari ini udah kedatangan ya politikus PKS caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil 2 Lampung Selatan yaitu Bang Sabikul Iman. Boleh tepuk tangan teman-teman. Mantap. Bang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang udah mampir ke sini. Sama-sama diundang, suatu kebanggaan ya. Kebanggaan. Seneng rasanya kayak balik lagi. Fresh ya Bang ya. Ini kita debat dulu loh. Ini nundang siapa nih? Ya ngapain ini ternyata dapat Mas Abik. Nanti malam juga debat loh cawapres. Iya kan gitu. Iya juga ya. Mas Abik ini pas enggak ya gitu. Dan hari ini adalah Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Pas di tag podcast ini ya, ini Hari Ibu. Tayangnya kan nanti yang antri. Banyak antrian. Tayangnya Bang. Abang ini kan basicnya memang akademisi, dosen gitu ya. Apakah masih kurang Bang untuk jadi dosen? Kenapa mau maju lagi Bang? Ya. Kayak 01 kan? Atau ya. Dosen ya. Gimana tuh? Dosen, beliau rektor, kemudian jadi politisi. Apakah memang terinspirasi dari beliau apa gimana nih? Beliau. Ya, oke. Makasih ya. Jadi ditanyain itu. Menurut saya semua orang punya kesempatan yang sama. Oke. Kemudian ya memang saya akui memang bahwa sebetulnya dunia saya dunia akademik, akademisi, senang
berbagi sharing Mm-mm. dengan hal-hal baru gitu. Memang sejak mahasiswa sebetulnya kan saya aktif di mahasiswa, kemudian juga sering diminta ngisi pelatihan dan seterusnya. Dan pada akhirnya setelah kemudian lulus pasca sarjana, ini kayaknya ngapain sih kira-kira begitu. Kemudian ada peluang tuh ngajar. Oh, ya udah, kita peluang ngajar, diterima jadi dosen. Terus pada 2024 saya kan masuk jadi dosen mulai 2020 awal lah. Jadi 4 tahun kemudian ada tantangan baru gitu. Salah satu pejabat teras di PKS misalnya, sebutlah ketua Bapilu nelfon. Big, lu mau nggak tantangan baru kira-kira begitu? Ngapain? Nyalek, wish saya bilang. Bang, saya ini dosen, saya bilang. Apa yang mau jadi diharapkan dari seorang dosen gitu? Ya kan banyak mahasiswanya. Saya bilang, waduh, kan konstituen ya enggak juga lah gitu. Tapi memang kalau juga sejarah ya, ya keluarga kami juga memang ya keluarga tanda kutip keluarga pergerakan ya. Keluarga saya kalau dari bapak gitu, abah ya sebutnya itu Muhammadiyah. Jadi ya sering berorganisasi dan seterusnya gitu. Maka ya sudah gitu, mudah-mudahan itu bagian dari jalan kan gitu. Jalan berani berbuat seperti slogan saya kira-kira gitu. Slogannya berani berbuat. Berani berbuat. Gak ada lanjutannya. Ada bertanggung jawab. Gitu. Bukan nanti dulu. Meski kecil pasti tetap berdampak dan bermanfaat. Berani berbuat meski kecil pasti tetap berdampak dan bermanfaat. Itu dari situ sebenarnya terpikir kenapa ya kita ini selalu berharap ingin melakukan sesuatu yang besar gitu. Padahal banyak hal yang tampaknya sederhana tapi sungguhnya bisa berdampak gitu. Gitu. Kalau caleg memang ya kan ketika nanti kemudian publik kemudian memberikan mandat, ya pasti akan melakukan hal-hal yang mungkin besar gitu. Tapi niatnya adalah kita sederhana saja bisa berdampak gitu. Kira-kira berarti nggak perlu muluk-muluk untuk bisa berbuat sesuatu yang besar ya. Kita mulai dari hal-hal kecil ya. Karena hal-hal besar itu tercipta ketika akumulatif ya dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Tapi kan kalau untuk nyalek ini TikTok nih gue. Harus udah besar. nyalek ini kan salah satu hal yang besar ini, Bang. Ya, Abang masih muda. Belum lagi ada kita terikat dengan kondisi money politik dan sebagainya ya. Kos politik itu besar. Yang gede. Iya, nggak cuma kita punya kantong-kantong suara aja kan. Bisa aja berbalik tuh kan dikasih. Nah harus berubah tuh. Nah, ini hal yang besar sih menurut gue, tapi memang Mas Sabik memulai dengan hal yang kecil tadi mungkin karena dosen dan lain sebagainya, itu juga hal besar. Nah, apa gagasan Abang Mas Sabik nih ya, Mas Sabik untuk membawa mungkin Lampung Selatan nih. Untuk membawa Lampung Selatan itu benar-benar tadi sesuai dengan gagasan Mas Sabik tadi untuk akselerasi lah. Jadi gini, Om Panjul sama Mas Aji ya. Mas. Emang udah ubanan sih rambut putih-putih begini. Apapun itu. Jadi kan memang banyak juga ya. Emang selain dosen kan sebelumnya saya juga peneliti survei. Salah satu dulu sejak 2013 sampai 2019 saya di Poltreking Indonesia, tapi wilayah Lampung. Jadi saya tahulah metodologi bagaimana melakukan riset publik termasuk riset politik gitu. Maka saya sebelum tadi mengiyakan ada tawaran tantangan itu, saya coba tanyalah ke teman-teman di Lampung Selatan, bukan teman-teman sih ya, semuanya kan dengan metodologi gitu kan. Yang simpel, yang kemudian dirasa mudah dan mudah-mudahan metodologis gitu. Maka didapatlah 4 problem utama. Menarik nih, apa nih? Ada jalan rusak, ada sembako terasa makin mahal. Kemudian ada lagi kerja yang semakin sulit. Kemudian yang jadi 4 ya, yang saya ingat saya 4 besar lah. Yang terakhir ini climate change. Ada perasaan suhu semakin panas, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya relate kan? Relate kalau kita bicara soal anak muda hari ini, kebutuhan bagaimana dia bisa eksis, bekerja, tapi makin sulit, tapi juga merasa kok makin panas gitu kan, gerah dan seterusnya gitu. Maka ya dari situlah kemudian saya coba meramu kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depan. Karena gimana pun kalau kita sebagai politisi, terutama politisi partai lah begitu anggota partai,
itu kan harus mempertemukan antara platform partai, visi misi partai dengan kebutuhan publik. Oke. Kita sebagai anggota dewan Ya. dan mudah-mudahan nanti meminta doanya semua. Amin. Jadi bisa mempertemukan tadi platformnya partai dengan kebutuhan publik seperti apa gitu. Kalau kita mempertemukan berarti kan kita punya platform, Oke. masyarakat mau terima atau tidak, itu kan begitu kan. Iya. Sementara kalau kebutuhan publik kita harus tahu dulu apa sih Oke. kebutuhan publik gitu. Itu udah didapat tadi ya, hasil riset maka tadi. Kira-kira begitulah, dan mudah-mudahan ya itu nanti kemudian kita desain menjadi satu program seperti apa ketika nanti kemudian jadi anggota dewan. Itu kok jadi serius banget. Kira-kira begitu deh. Gak apa-apa bang. Gak apa-apa. Jadi kan tetap ada. Ini ternyata kesini arahnya nih abang ini gitu. Kira-kira kan begitu. dapet kan akhirnya kan. Iya. Jadi Mas Abik itu Iya. meramu apa namanya 4 tadi ada 4 beberapa problem. gagasan ya, Ada 4 empat problem Nggak. yang diteliti kan Ya, karena ya. berangkatnya dari surveyor kan. dari Ya. survei, dari by Ini menarik data loh. ya, by Menarik. data. Karena nggak semua kemampuan ini dipunyain sama caleg-caleg. Iya. Ya kan ketika gue nyalek di satu tempat gitu, lu nggak tahu dasar permasalahan di tempat lu nyalek itu apa. Jadi lu Iya. mau ngasih solusinya apa gitu kan nggak Betul, banyak juga yang Iya, kayak gitu. iya, yang Sedangkan paling- kalau Mas Abi kan memang dicari dulu nih permasalahannya apa, terus dibulatkan jadi 4 besar tadi. Betul. Ya itu udah teridentifikasi, ya tinggal gimana cari solusinya bareng-bareng. tinggal cari solusi. Ya saya juga akhirnya kan banyak juga menerapkan ilmu gitu kan, saya kan memang marketing politik kan. Oke. Sama seperti kita memasarkan satu produk. Mhm. Kita pengen produk kita diterima sama customer. Iya. Kan kita nggak apa ya, harus tahu dong apa sih yang dipingin sama customer, kira-kira Iya. begitu. Sama seperti di politik, kira-kira begitu. Oh, publik ini pengennya gini loh gitu. Ini masalahnya, maka solusinya harus seperti ini. Gitu kira-kira. Iya, berdasarkan Jadi keinginan. menerapkan apa ya kalau di pemasaran lah. Iya. Ilmu Untuk pemasaran ya, tuh, teman-teman. apa yang diinginkan oleh konsumen lah kita Ya. yang akomodasi itu ya. Bener gitu. Iya. Di politik juga begitu ternyata ya. Bener Iya, itu. iya. Nah, nanti ada transaksional kan kalau ini, Ya. kalau bisnisnya politik juga gitu nggak nanti? Ini transaksinya gagasan. Oh, Ah. gagasan lah. Wih, Ide. transaksinya Oke. gagasan. Saya ke depan saya akan melakukan ini, terima atau tidak. Oke. Gitu. Itu kan problem masyarakat ini. Oke. Saya akan menawarkan ini ketika kelak. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu atau Mas atau Mbak percaya, ya yuk kita bareng jalan nanti 14 Februari yuk. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu lah. Nah, gini Bang, kemarin tuh kita udah sempat ngobrol sama ketua KPU provinsinya Provinsi Iya. Lampung ya, Pak- sama Bawaslu Bang juga Erwan bilang ya, ngomong ya. Bang Iskardo. Itu kita dapat data yang cukup bikin kaget sih kalau menurut gue juga. Ternyata memang di Lampung ini nomor 2 Bang, setelah Maluku, money politik Money terbesar politik. Indonesia malahan ya. Sama kayak netralitas ASN-nya itu nomor 8, peringkat 8. Ya. Paling besar ya. rawan Paling ya. rawan tidak netral gitu. Nah, ASN-nya. Abang tuh ngeliat fenomena-fenomena kayak gini, itu gimana Bang? itu jadi tantangan juga Iya. kan, Bang. Ya, yang Jadi jual gagasan tuh. ya enggak bisa memang, tapi ada satu peluang ya. Iya. Ini bicara soal bonus demografi. Oke. Anak muda mulai 2020 sampai nanti 2030-an 2035 itu kan puncak bonus demografi. Mhm. Usia produktif ya, dari 15 sampai ke atas sampai 60-an gitu. Dan kemudian kalau akan semakin meningkat, dan kalau nanti di 2024 maka saya nggak tahu apakah sudah ada yang membahas ini, maksudnya sudah banyak ya. Anak muda Ya. under 40 itu akan menjadi partisipan terbesar. Maka dia punya saham terbesar dalam kebijakan politik. Oke. Maka mungkin saya harus menghimbau jangan sampai kemudian karena konon katanya generasi muda, Gen X, Gen Y dan Gen Gen Z, Z. itu adalah generasi rebahan. Oke. Jadi jangan sampai hari H itu rebahan, kira-kira begitu. Hmm. Karena masa depan Indonesia ada di tangan teman-teman itu. Iya. Iya. PR-nya Ya, kan kalau untuk tadi Gen Z rebahan lah ya, bisa kita asumsikan dia rebahan. Jadi PR-nya Mas Abi gimana supaya dia Bangkit. bisa bangkit ya. Nah, ini apa yang sudah Abang lakukan Ya, selama ya. kampanye ini kan sudah hampir 2-3 mingguan lah ya, Bang. Ya, ya. Kurang Mulai lebih. Nah, ini mulai apa yang sudah Abang lakukan untuk memantik mereka? Memantik. Ya tentu kita ini kan dari basis kita ngajar dosen gitu ya, dalam proses perkuliahan tentu saya ingatkan gitu bahwa mereka punya saham terbesar gitu. Jangan sampai anak-anak muda hanya bisa dijadikan objek
objek politik. Dia harus menjadi subjek, bahkan director kebijakan, mendirect kebijakan gitu. Maka tadi jangan sampai tadi mestinya kita harus bisa membalikan tuh, bahwa mungkin ditemukan fakta atau apalah misalnya data bahwa Lampung terbesar dalam konteks monopolitik, mestinya peluang itu semakin minim ketika anak-anak usia muda yang juga masih fresh, mudah-mudahan, dan saya yakin itu masih dipercaya masih punya idealisme. Transaksinya bukan transaksi yang itu, tapi transaksi gagasan. Kamu punya apa? Yuk kita lewat saya yuk salurkan. Kemudian kita diskusi. Kemudian titik temunya seperti apa? Kira-kira begitu. Ya. Benar. Tapi sepakat sih, berarti itu kan perlu adanya metode kampanye yang out of the box. Out of the box. Salah satunya kemarin kalau yang gua lihat sih, kalau yang gua rasa kalau kita merujuk pada Pilpres ya, gua menarik sekali dengan salah satu paslon ya, yang saya sebut saja dengan desak Anies. Iya, desak 01 dia punya gaya metode kampanye yang cukup unik, ya kan, kayak ada desak Anies kalau untuk yang Aniesnya. Kalau yang wakilnya namanya Slepet Imin. Namanya itu menarik. Menurutku menarik karena di era sekarang memang yang apalagi kita ditambahkan data yang begitu money politik cara salah satunya ya kita harus merangkul anak muda dengan cara gimana anak muda itu partisipatif kan? Ya, partisipatif. Anak muda kriterianya apa ya? Hobi nongkrong, hobi ngopi, diajak ngobrol, diskusi. Begitu. Gitu. Nah, apakah Abang udah mencoba menerapkan hal serupa gitu untuk Selatan? Untuk kan Abang nih. Untuk Mas Abik tadi kan untuk memantik seluruh mahasiswa lah ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita coba lah ya ke Lampung Selatan ya. Di antaranya kan diskusi dengan teman-teman gitu kan, terus ya kita ajak urun rembuk lah kira-kira apa sih ke depan seperti apa gitu misalnya. Apalagi misalnya saya ada empat temuan tadi gitu. Ya kan kita tadi kan salah satu partisipasinya memang model partisipasinya saya tanya ke usia 40, itu kan metode saya bertanya ke usia 17-90 tahun. Ditemukannya itu berarti saya menyimpulkan itulah problem di usia mereka. Itu kan berarti berupaya juga untuk mengambil memantik suara mereka untuk bisa sampai dan kita kemudian kita ramu begitu menjadi satu program, satu kebijakan yang diantaranya begitu kan sebetulnya metode untuk partisipasi tidak mesti kumpul. Bisa kita menyebar kuesioner, bisa ya mungkin juga ketemu juga boleh begitu ya, door to door, tatap muka dan seterusnya gitu. Akhirnya kan gini kan, ketemu lagi nanti ujungnya ketika bertemu atau tatap muka atau berkumpul di suatu tempat kayak yang desak Anies tadi, metode yang mungkin sangat bagus juga ya. Nah, nanti akan muncul ke 4 masalah tadi pasti ya mereka. Merujuk ya. Nah, kita mungkin bisa bedah satu nih. Infrastruktur nih, Mas. Lampung Selatan gak jauh beda sama daerah-daerah lain. Gue juga orang Lampung Selatan. KTP gue bener Lampung, tapi gue tinggal Lampung Selatan dan memang cukup memprihatinkan. Nah, selama ini kan sudah ada legislatif, udah ada legislator yang luar biasa, tapi tidak ada perubahan. Nanti Mas Abik ya sama aja dulu janjinya begitu gitu loh. Nah, gimana? Apa yang Mas Abik lihat sejauh ini dan apa yang akan Mas Abik lakukan? Apakah ada fenomena lain di tengah-tengahnya gitu? Ada problem lain? Nah, seperti itu, Mas. Soal gini, misalnya soal jalan ya, memang tidak bisa dipungkiri. Ya, ini kan bicara juga soal setiap ketemu masyarakat ya. Apapun itu semua tingkatnya gitu, mau yang terdidik mau tidak terdidik dan seterusnya lah, maksudnya pasti ketemunya itu jalan. Kita survei jalan karena memang juga tidak bisa dipungkiri lagi jalan itu ratna di ekonomi, ratna di pendidikan, ratna kesehatan gitu kan. Orang mau sekolah ya pasti lewat jalan, apakah mau naik sepeda, jalan kaki, berkendara, mau bekerja juga begitu. Misalnya kalau kemudian pertanian, wilayah sekitar basisnya pertanian ya, mau dari sawah mau ke pasar misalnya ya, menjual hasil panennya lewat jalan itu gitu kan. Mau jalan lewat jalan ya. Iya, jalan lewat jalan. Bukan benar, mau benerin jalan lewat jalan. Karena jalan jelek jadi blusuk gitu kan. Kemudian masyarakat juga tidak bisa disalahkan. Persepsinya kan
kita tahu kan setiap jalan punya kewenangan. Ya. Ini jalan pusat, ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten. Tapi masyarakat kan taunya beres gitu. Maka kalau boleh saya mengusulkan sedari awal musim pencalekan ya. Harus ada kolaborasi yang baik, harus ada koordinasi, harus ada sinergi yang baik antar caleg. Itu untuk membangun kalau di keluarga namanya bonding. Ketika nanti kemudian jadi kan jadi enak nih. Oh, ini ada jalan di kabupaten apa? Ini jalannya provinsi, tapi yang kemudian menyampaikan dewan atau orang di kabupaten, orang DPR caleg alek di kabupaten. Ini tolong disuarakan di provinsi, ini jalan provinsi yang rusak. Begitupun kalau jalan orang provinsi, misalnya di anggota dewan provinsi kemudian lewat di jalan kampung rusak. Ini tolong dong, yuk kita ketemu. Nah, ini kayaknya bisa didorong nih gitu sama you di DPR kabupaten gitu. Tapi kan gitu kan, akan baik ketika dari awal proses pencalegan saling istilah kita tandem lah, saling itu fungsinya sebetulnya kolaborasi gitu. Itu idealnya. Meskipun Nah, kadang-kadang kan kalau kita tahu Bang ya, kadang-kadang kita juga sulit membedakan nih antara ini si anggota caleg-caleg ini maju tuh memang bener karena keresahan masyarakat untuk kebutuhan masyarakat atau memang karena kebutuhan apakah karena kebutuhan politik aja dan kebutuhan partainya. Nah kayak gitu tuh yang bikin jadinya kan ya itu tadi kata Bang Aji jalan nggak kelar-kelar adanya. Ya benar, kadang-kadang gimana nanggepin Abang? Saya juga begini ya. Pusing juga. Bukan pusing, fenomenanya adalah jalan itu akan baik menjelang pemilu politik lagi. Bener nggak? Iya. Ya, bener nggak? Betul. Masyarakat jadi pasrah ya. Kira-kira begitu. Kasian Maksudnya juga ya. seharusnya kan ada langkah cepat ya. Maka dari sini saya coba menawarkan lagi. Kalau kemudian saya jadi anggota dewan, saya akan mengusulkan karena anggota dewan itu masing-masing punya hak untuk mengusulkan raperda. Meskipun nanti kan prosesnya bisa di dewan kan masih dinamis ya, tapi setidaknya sudah punya ide. Saya coba ada namanya perda perlindungan pengguna jalan. Jadi saya berpikir setelah jadi perda kan berarti diikat secara aturan. Gitu. Bahwa itu kalau istilahnya nomenklatur jalan itu adalah kebutuhan dasar. Tapi ketika dalam bentuk perda tadi yang kemudian masyarakat memang membutuhkan, maka jalan menjadi mudah-mudahan jalan bisa lebih cepat dieksekusi ketika jalan rusak. Misalnya ya, kalau dalam perda itu dalam bayangan saya dalam perda rencananya misalnya perlindungan pengguna jalan, ketika ada jalan rusak maka harus ada segera semacam pasukan yang kemudian misalnya masyarakat laporannya jalan sini ada rusak, lebarnya rusaknya berapa meter, kemudian berapa dalamnya. Dengan perda itu maka ada payung hukum harus segera diturunkan pasukan tim reaksi cepat gitu. Kira-kira begitu. Itu menarik sih untuk bisa kita coba. Itu menarik untuk bisa kita coba. Kenapa nggak ada ya? Saya bukan jadi anggota dewan sih, belum jadi anggota dewan. Iya. Saya memancing kata-kata itu keluar. Kacau deh. Memang kadang-kadang juga kan ya misalnya kalau saya basisnya pendidikan gitu ya. Ya semuanya pasti ada sangkut pautnya dengan jalan kan. Tidak mesti kemudian yang mohon maaf bukan ini ya, karena rata-rata yang jadi anggota dewan yang kemudian basisnya pengusaha kontraktor pengen kan di komisi yang ada soal jalan gitu. Bagus ada kontraktor Bang. Kalau jadi orang anggota dewan, kontraktor langsung dibersihin juga ya. Ya harusnya baik untuk, gitu kan. Untuk kebutuhan bisnis dia juga. Saya enggak ngomong begitu. Aduh. Tapi kecenderungan gitu ya Bang ya. Kalau Abang lihat tuh ada pebisnis. Saya hanya bisa ya mudah-mudahan kan pasti insya Allah niat baik lah beliau-beliau itu yang kemudian kontraktor kemudian ini. Tapi karena saya kemudian biasanya pendidikan misalnya ya mau ke sekolah mau ke kampus kalau kemudian jalannya bagus kan jadi cepet. Kemudian jadi mahasiswa jadi
tepat Mudah. waktu Ya. gitu. Ya kan Misalnya nggak kemarin kayaknya pekan lalu atau kapan ada cerita di daerah sampai nggak sekolah karena Iya. bener tuh. kira-kira begitu itu kan. sedih banget sih, apalagi sekarang udah 2023 loh. Ya Allah, Iya, Indonesia jalan- Raya jalan lagi masih aja kayak gini. Aduh, Ya APBD-nya Allah, kemana ya ya? Tapi tentu Pak Adil bicara soal data kan, semakin baik Mm-mm. ya ekonomi jalan, kemudian pendidikan jadi bagus, kira-kira Bener, begitu ada efeknya dampaknya, luar efeknya ke sana biasa. gitu. Iya, Meskipun yang disebut membangun sesungguhnya bukan hanya membangun jalan, membangun sumber daya manusia itu penting, jauh benar. lebih penting. Benar, Karena benar. soal mindset, soal kira-kira begitu deh. Intinya jalan dulu ya kan, jalan ya minimal ya tadi ke kampus ya kan sumber Ya. dayanya jadi bagus kan, telat kalau telat kan malah cabut tuh. Iya. Orang nggak telat itu cabut. Pengalaman ya. Aduh. Malah curhat. Mas, tapi di Perda itu tadi perlindungan pengguna jalan Ya. Ini menarik sih. Apa Menarik. idenya, Idenya, idenya ya. Artinya misalnya nih, kan sering nih ada yang kayak kasus yang caleg kita ada di satu tempat yang tadi kita bahas tadi, itu sampai ada yang jatuh, kepleset, terluka, bahkan gue pernah lihat di bypass ada yang jatuh gara-gara. Iya itu. Ya. Nah itu masuk juga nggak di perlindungan itu, dan itu bisa menuntut pemerintah nggak ke eksekutifnya? Kan biasanya kan nanti ada ini kan. Gimana, Pak? Ada biasanya kalau perda itu ada turunan. apa namanya bukan? Ada punish and reward lah kira-kira. Oke. Punish itu ada sanksi. Oh, ada sanksi. Ya Sanksi administrasi, nggak kerasa. ya, ya kita lihat seperti apa ya gitu kan. Iya. Maksud saya bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan manfaat langsung gitu Oke. dari perda itu, karena selama ini Iya, ya iya. kadang-kadang juga perda ya asal kebutuhan gitu. Perdanya iya. Apa kejar target gitu-gitu deh. Oh, yang penting banyak perda gitu. Soalnya ini Iya. jangan sampai kalah sama salah satu konten kreator juga di Lampung yang memang dia fokusnya untuk membenahi jalan. Pernah denger nggak? Ya, Namanya Tajam apa kalau nggak salah singkatan itu. setajam silet. Iya, dia Oh. menamakan dirinya dia tuh Tajam kalau nggak salah ya di Ada ya? Instagram itu. Jadi Hmm. dia Waduh, menerima menarik ini. laporan dari netizen. Sabat ya, bukan. Sajam. Tajam. Tajam, namanya Tajam. Oh, tajam. Nih, Oh, tajam rata semua, tajam rata semua. Ini juga pernah naik juga kok tuh, tuh di tempat kita Oh tuh. iya. Tuh. Jadi tuh kayak rombongan Benar, rombongan konten kreator yang dia itu ada 2 sampai 3 orang karena memang punya exposure yang Iya, gede. iya. Dia Ah. bikin satu komunitas namanya Tajam dan dia ngomong kalau di jalan di jalan di daerah kamu orang tuh ada jalan yang rusak, lapor ke kita, DM ke kita, nanti kita bisa bantu gaungkan gitu. Wow, Kurang ini lebih sih. konsepnya sama kayak Pandawara, cuman fokusnya kan ini ke jalan. Kalau Oh iya, Pandawara kan iya, sampah. itu menarik gitu. Benar Nah, benar gitu. benar. Nah, ini kan alangkah lebih baik kalau yang begini-begini tuh bisa diperdakan kan. Ya, ya. Iya kan? Jadi, Jadi- jangan sampai tur ya, mereka kan juga pengguna ya. Kalau bisa mereka jangan sampai ini terlibat, kan kasihan sih ya kan, Iya, effort. iya maksudnya Kalau bisa legislatif sama iya eksekutif bener ya. lah, yang biar kelihatan Itu kan- kerja. Iya. Kelihatan kerja. Ya kerja lah. Kelihatan Karena kerja ya. makanya kadang-kadang kan ada satu Lagi akhir tahun. Aduh. banyak Aduh, perbaikan ada jalan. satu problem gitu. Tuntutan ke dewan itu gede, Oke. tinggi, sama seolah-olah anggota dewan adalah apa sinterklas atau apalah gitu. Minta dari bangun tidur sama mau tidur lagi laporannya sama anggota dewan. Oke. Padahal hanya dibatasi oleh 3 ini kan. Oke. 3 kewenangan Oke, kan. 3 kewenangan. Ngawasin, kemudian bikin budgeting sama Oke. legislasi, bikin aturan. Ya Oke. kira-kira itu. Cuman masyarakat kan sembako mahal, lapor ke dewan. Ya akhirnya bicara soal gimana datang ke satu tempat ngawasin, kemudian gimana cara bikin perda supaya kayaknya ke situ kan, soal Iya. konsep memang. Iya. Bahwa memang ada aktivitas real. Oke, kita menyiapkan misalnya 10 ton beras karena lagi mahal, itu kan sebenarnya bukan Jangka tupoksi. pendek itu. Itu Oke. bukan tupoksi. Oh, bukan tupoksi ini ya. Iya. Ya itu apa ya? Ya bagian dari pekerjaan kemasyarakatan lah kira-kira begitu. Ujung-ujungnya dikerjakan Empati. juga. Hah? Dilakukan juga ujung-ujungnya. Ya, mungkin realita. Iya. Karena Bingung ya, kan serba yang salah. gitu-gitu kadang-kadang suka bikin ya masyarakat awam juga kan taunya anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Gua kan rakyat nih. Jadi apa yang gua rasakan nih gua lapor aja lah kalau lu Iya, gitu kira-kira begitu. Mau misalnya ya, mau lahiran, lapor ke wakil rakyat, Pak, gitu. Ya nggak disalahkan juga sih. Lapornya memang itu begitu. minta anterin lahiran ke ini. Ya, kalau bisa. jam rusak atau kan. minjem mobil serepnya. Ya bisa ya, gitu. Sepanjang bisa nggak baik-baik saja Benar, gitu. benar. Tapi berarti kan tugas dewan ini Mulia. mulia, nggak Mulia. cuma di 3 itu. Iya, Mau tidak mau, suka tidak suka ya Mas Iya, Mas iya. Abik ya. Iya. Artinya
Palu gada lah. Walau nggak ada. Walaupun tugas fungsinya cuma 3 tadi kan, controlling, budgeting, legislasi. Legislasi. Pantesan katanya anggota dewan yang udah jadi itu kadang-kadang kalau ditanya orang suka ngilang ya. Ya kita Padahal mudah-mudahan ada nggak di seperti rumah ya. itu. Doa aja papanya enggak ada. Sebetulnya lagi. kewenangan yang besar itu kan di eksekutif Oke. gitu. Eksekutif kan dia mengelola berapa 70-80% anggaran Ya. gitu. Ya. Ibaratnya gini, anggota dewan itu, Pak, misalnya ya, Hmm. mohon kepada entah apa eksekutif, Oke. Pak Gubernur, kan tangannya begini anggota Ya, dewan ini. ya. Iya, Itu di jalan sana rusak, tolong diperbaiki. Ya, ya. Kalau saya jadi gubernur atau jadi bupati, Ya, ya. nunjuk pakai jari satu. Ya. Itu jalan rusak benerin. Itu Ya. ada bapak Ya, apa ya, namanya? ya. Bantu, tolong dibantu. Bantu. Ya. Itulah kewenangannya eksekutif Iya, sebetulnya. bener. Seperti itu ya. Bener Bang ya, tapi realitanya kenyataannya kemarin nggak diturun presiden dulu ke sini baru. Iya itu. Itu salah satu trik dia juga kali ya. Makanya itu kita kadang-kadang harus apa? Ya masyarakat juga harus memahami, tapi juga nggak bisa disalahkan. Iya, iya, gitu. iya. Ya namanya wakil rakyat kan. Iya, iya. Dia mewakili. Ya, kan nanti kalau Mas Sabik jadi wakil rakyat itu ibarat cosplaynya rakyat jelata ya kan ya nggak? Jadi cosplay. Cosplaynya rakyat jelata Pak Inta eksekutif kan Ya Nah, enggak. nanti seberapa fake Mas Ya, nah ya. kalau udah jadi ya kan duduk dengan Ya. tenang dengan AC Ya. ya kan kita datang sana ya Ini kan AC Udah pernah nih AC. tapi dingin tuh kalau di Dewan. Saya Itu nggak, sebetulnya gini ya ceritanya. Mas? Gimana fake-nya nanti Kalau di DPR sebetulnya saya setiap hari kadang-kadang di sana karena hmm. saya memang salah satu apa ya tim di DPRD gitu. tim ini apa kayak tim ahli atau Ya gimana? kira-kira tenaga ahli DPRD. Jadi Oh. nggak apa ya? Ya mudah-mudahan Heeh. ya nggak tahu persis, maksudnya nggak paham persis gitu, tapi Oke. setidaknya Iya, iya. mengerti apa yang dilakukan anggota DPRD Ya. dalam konteks tugas gitu Oke. kan dan seterusnya gitu. Ya kan memang dari mahasiswa misalnya fight ya. Hmm. Sejak mahasiswa saya kan aktif di BEM. Hmm. Ya saya mewakili ya atas nama lah masyarakat Iya. ke dalam soal mewakili. kebijakan. Saya ingat betul dulu ada BBM naik ya kita juga ikut berteriak menyuarakan. Oke. Bahkan saya dulu di tahun berapa ya 2005 2006 kami berapa ratus gitu memblokir bypass ini depan Lula. Sangin BBM naik kesel Iya, iya. kita mau di Bundaran Gajah sana kayaknya nggak dengar sekalian aja diblokir jalan sini Oke. untuk dapat perhatian gitu kan dan seterusnya kira-kira begitulah sebetulnya Se-fake itulah ya, ya nanti. semangat Semangatnya. semangat Masih ya. idealisme dulu saat mahasiswa ya mudah-mudahan kita coba bawa gitu di ranah kebijakan Iya, ketika iya. masuk di intra parlemen gitu. Iya, Kalau iya. mahasiswa kan ekstra parlementer istilahnya kan. Ya, Iya, iya. nah, intra, Gitu. gak usah ekstra, intra udah kelar lagi ya Mas Abik ya nggak? interupsi gitu. Interupsi. Kan, banyak interupsi. Tapi instruksi kadang-kadang kalau pimpinannya suka jahil matiin mic Bang. Aduh. Ini mixer nih. Matiin mic tuh bahaya juga Tapi kalau di sini bijak kok pimpinannya lah. Iya ya. harus Bang ya, harus kayak gitulah. Iyalah, mosok kalau suara anggota DPR nggak didengar ya mau suara siapa lagi yang Anda dengar? Suara Tuhan. Suara Tuhan kita membaca Al-Qur'an. Mau dipanggil dulu ya. Udah siap dipanggil sama Tuhan. Waduh. Bang, tapi ini kan udah masa kampanye ya. Ya. Kampanye tadi sedikit banyak udah dibahas juga, udah diulas Iya. ya. Dan juga biaya kampanye itu kan tidak sedikit ya Bang ya. Bang, ini pertanyaannya agak nakal sih Bang. Boncos gak Bang? Maksudnya gini Bang. Aduh minum dulu lah. Untuk Minum menjawab dulu, guys. sesuatu, menjawab serius Iya, ini. Karena kan itu ya, apa maksudnya tadi kan kita kan harus menginformasikan apa yang menjadi gagasan kita, baik itu kampanye secara turun langsung di Butuh- lapangan, door to butuh door, effort ya. butuh effort ya kan, waktu Minimal apalagi gorengan lah di. minimal abang gorengan segala macam. Nah yang kayak gitu-gitu tuh abang tuh gimana menyikapinya? Bahwa politik kalau normal ya, mindset normal, politik itu high cost. Tapi kan sejauh mana kita bisa mengelola gitu. Oke. Ya sejauh mana kita tahu berapa harus dikeluarkan untuk menjangkau kemudian sampai kemudian masyarakat yakin dan nanti pada 14 Februari memilih kita. Oke. Sumber daya berapa sumber daya yang harus dikeluarkan dengan batas maksimal kira-kira Oke, begitu oke. kan. Oh, kita ada batasan ini Iya, juga ya. Iya, Ada aturannya ya. ya ada aturannya juga kan memang dibatasi sekian. Ya kalau saya misalnya sumber
dari pribadi ada misalnya, Oke. kemudian ya kawan-kawan yang kemudian support ya ada juga gitu. Tidak mesti juga harus dalam bentuk apa namanya Material. fresh money misalnya. Oke. Ada juga yang dalam barang ya ada juga Oke. gitu. Termasuk tadi kolaborasi dengan anggota caleg yang di atas kita misalnya pusat ya ada juga gitu. Itu kan juga bagian dari apa mendinamisasi sekaligus juga bagaimana agar sama-sama gotong royong kira-kira begitu kan. Betul. Karena kan bagaimanapun tanggung jawab pemilu yang baik kemudian bisa menghasilkan produk pemilu yang baik juga kan juga harus dari proses yang baik. Oke. Termasuk tadi bagaimana kemudian menjangkau dengan sumber daya yang ada kira-kira begitu kan. Gimana cara mengeluarkannya gitu. Kalau saya sampai hari ini enggak lah sampai harus money politik gitu. Buat apalah. Iya. Gitu. Berarti nggak ngejar BEP nanti ya. Jadi. Nah, itu kalau hitung-hitungan calonnya dari kontraktor. Waduh. Perusahaan apa gitu. Kan kalau ini kan dari akademisi, mudah-mudahan nggak ada mudah-mudahan ini ya. amanah Aman, lah. ya. Amin, Nggak ada amin, guru amin. rente. Amin apa kobul nih Bang? Ini lagi rame juga nih Amin ya antara rabbal alamin. amin sama kobul ya kan. Terus yang gini-gini itu sampai ada yang dilaporin tuh Bang. Waduh. Ya, sampai ada yang bicara ya etika dan semoga pakai bahasa kayak gitu. Nih saya pengen bikin pertanyaan provokatif lah Abang. abang gimana nyikapinnya? Kayak kemarin kan lagi rame-rame Bang bicara soal etika apalagi kan di Abang backgroundnya disiplinnya memang dari akademisi. Sepenting apa etika itu sebenarnya dalam Perpolitikan, ya. perpolitikan dan juga dalam sosok seorang tokoh yang menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama tokoh politik. Oke, saya mau menggunakan analogi saja. Ini botol. Kalau diisi air putih akan dikeluarkan jadi apa? Putih. Kalau ini diisi dengan air got, yang dikeluarkan apa? Air got. Itu jawabannya. Berarti dia diisi dengan. Maka ketika masuk dalam wilayah politik, siapapun masuk ke situ, maka keluarnya seperti itu. Kira-kira begitu. Maka saya ketika ada tantangan itu, saya bukan berarti kemudian meyakini bahwa saya baik, enggak gitu. Saya sedang berupaya untuk baik, tapi ketika di politik mudah-mudahan ada hal kebaikan-kebaikan yang bisa dihadirkan. Kira-kira begitu. Terisi ke kita ya, biar kita bisa gitu. Outputnya bisa baik juga ya. Ya sama ya gitulah teko gitu kan. Masuk air susu maka yang dikeluarkan susu, kira-kira begitu kan. Itu logika sederhananya saja. Dalam konteks etika ya. Iya. Nah, mungkin tadi kita geser ke ini ya terkait etika politik. Dah kita juga masih butuh sama apa ya etika yang anak muda sekarang kan mungkin kurang lebih apa sih bahasanya kayak susah gue ngomongnya nih. Jadi dia lebih ingin mendapatkan sesuatu kemerdekaan untuk finansial gitu Mas. Nah itu kan juga berpengaruh ke cara etika dia dalam hidup nanti ke depan. Nah tadi aku bahas terkait dengan gagasan Mas Sabik itu susah mendapatkan pekerjaan. Ya memang di Indonesia ini emang susah ya. Ada salah satu influencer juga bilang kalau misalnya di Indonesia ini kalau udah umur 30 itu susah dapat kerjaan lagi. Padahal masih fight, lebih semangat daripada umur 20. Nah, di Lampung Selatan tadi Mas Sabik bilang adalah isunya terkait dengan pekerjaan. Nah, seperti apa nanti yang Mas Sabik lakukan? Emang sekarang kan banyak industri-industri itu Mas di Lampung Selatan ya, pintu gerbang Sumatera. Emang masih kurang gitu Mas dari sisi demografi atau dari jumlah anak-anak muda. Saya coba produktif. Menggesernya ke balik lagi karena kemudian kita sedang melamar kehendak rakyat untuk menjadi pengambil kebijakan di DPRD, maka kita akan dibatasi di situ kan. Bahwa mungkin saya masih lupa datanya seperti apa. Apakah misal di Lampung Selatan ada KAIL kan, kawasan industri Lampung itu banyak di daerah arah daerah Lampung Selatan lah. Aduh kok lupa sih namanya. Nih, Bukan. Panjang Panjang terus mau ke Tanjung Bintang. Ya. Saya belum tahu apakah di situ juga banyak. Seharusnya sih idealnya banyak juga penyerapan Lampung Selatan menyerap gitu. Tapi dalam konteks ini saya coba menawarkan balik lagi soal kita memberikan mengusulkan ada
lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. Ininya payung hukumnya, aturannya adalah kita pengen sebenarnya udah ada undang kepemudaan kan. Pemuda ada undang-undang kepemudaan nomor 40 tahun 2009 2010. Saya kok kadang-kadang kalau ini sudah lupa, saya banyak yang dipikirkan. Jadi memberikan kewenangan daerah bisa membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. Itu Pemdanya yang buat nanti. Iya, kan? Di amanat itu. Iya, di amanat itu bisa. Maka perlu ada perda itu. Maka di situ bisa menjadi jembatan anak-anak muda yang kemudian punya semangat entrepreneur, kemudian punya semangat juga menyerap teman-temannya, kemudian ikut bekerja mungkin atau berkarya bersama dia dalam kewirausahaan, ya bisa difasilitasi dengan lembaga itu gitu dalam konteks permodalan dan seterusnya. Itu kan rencana-rencana yang kemudian harus ya sesungguhnya mudah-mudahan itu jadi kalau bisa direalisasikan sangat bagus gitu. Menurut saya lah kira-kira begitu kan. Tapi itu juga belum banyak yang belum banyak yang ada. Sehingga saya hanya ada di Banten, kemudian di Sumatera Barat. Tapi juga belum tahu bagaimana perjalanannya gitu. Sampai saat ini masih existing nggak gitu ya? Tapi dari sebuah ide menurut saya itu bukan menarik ya, baik gitu, karena rata-rata kan salah satu problemnya adalah modal. Anak muda belum berpengalaman bisnis misalnya, lalu kemudian dia meskipun juga namanya bisnis itu yang disebut modal itu bukan dalam bentuk money, bisa yang lain, tapi dalam konteks itu bisa juga difasilitasi oleh lembaga itu gitu. Kita kan kadang-kadang mindset bisnis itu yang disebut modal tadi kan uang, gitu. Padahal modal yang kan bisa gitu. Ide juga modal. Kemudian jejaring juga modal juga gitu. Untuk mendapatkan modal ide itu ya, Mas ya. Iya, bisa jadi. Pakai pitching lah ya. Ya bisa gitu. juga ya. Bisa pitching, presentasi dan seterusnya. Kemudian ini misalnya ya, kemudian di lembaga itu kita menyiapkan untuk modal sekian ratus juta dan seterusnya atau berapa puluh juta untuk satu wirausaha baru. Kemudian silakan ada proposal, kemudian presentasi, atau kalau di bisnis namanya pitching kan. Kemudian presentasi bisnisnya seperti apa, model bisnisnya bagaimana, kemudian kelayakan bisnisnya seperti apa. Ketika kemudian sudah ini menarik, ini layak ini, barulah kemudian disalurkanlah dari lembaga permodalan itu dalam sejumlah uang, kira-kira begitu. Memungkinkan berarti Pan ya. Jadi ya untuk anak muda yang tadi punya ide. Nah ini bakal jadi perda inisiatifnya DPRD nih ya. Iya. Dari orang per orang, misalnya saya jadi, kemudian saya dorong dalam kebijakan kolektif. Udah dapat satu tuh ya perdanya ya. Dua perda. Perda pelindungan pengguna jalan. Udah dapat. Dipakai yang lain nggak apa-apa lah ya. Jangan sampai. Tapi monggo aja. Sebagai ya kalau kemudian kan berupaya kemudian kita yang bisa menggolkan gitu. Itu kan namanya jadi juga tanggung jawab moral, tanggung jawab moral dan seterusnya. Iya benar. Ini Bang, menurut data juga nggak sedikit yang pemilih itu masih belum menentukan pilihannya ya. Artinya masih gamang, masih bingung gitu untuk belum mau menentukan pilihan. Abang gimana ngelihatnya, nanggepin kayak gitu? Masih bingung ya. Karena berbagai macam faktor ya, kan nggak kenal calegnya, karena memang krisis kepercayaan dengan politikus gitu. Sesungguhnya anak muda itu kan dia punya saham terbesar dalam pentas kebijakan, baik tidaknya suatu daerah, kemudian berkualitas atau tidaknya kebijakan ya ditentukan oleh anak muda. Karena kalau di Lampung saya baca statistik hampir 50% itu 40 tahun sampai 17 sampai 40 tahun akan menjadi pemilih di 2024. Artinya kebijakan yang baik harus ditopang oleh pemilih yang baik, yang rasional. Sekarang sebetulnya banyak platform, banyak medium untuk mencari rekam jejak, mendapatkan informasi sampai detil-detil mana caleg yang
datang hanya sekedar nampang foto di banner Oke. dan seterusnya, Atau datang beneran secara fisik. atau dan ketemu langsung dan seterusnya gitu. Oke. Semua kan bisa dilakukan hari ini gitu. Hmm. Mudah-mudahan itu bisa juga setidaknya memantik anak muda itu bangkit dari tadi misalnya dari yang apolitis jadi lebih aware, karena gimana pun semua kebijakan yang menyangkut anak muda lahir dari proses politik, Oke. gitu kan? Mau sekolah, biaya itu lahir dari kebijakan politik kan? Biaya sekolah, biaya kuliah, kan gitu kan? Tadi jalan mau ke sekolah, kemudian nggak ada angkutan, misalnya nanti kita mendorong misalnya ada angkutan publik yang bisa diakses oleh anak sekolah, ya itu kan hasil kebijakan politik. Kira-kira begitu. Mestinya ya masyarakat atau anak muda bisa lebih paham, lebih semangat memilih partai, memilih caleg yang kemudian relevan dengan kebutuhan mereka. Oke. Kira-kira begitu menurut saya. Oke. Jangan ini ya, jangan males buat kepoin ya. Yoi. Bener. Sekarang Karena- media sosial banyak, Ya. web banyak, Ya. platform banyak. Ya. Terus ya Lampung Pos menjadi salah satu pilihan juga. Ya dengan program ini Lampung Memilih, mudah-mudahan juga menjadi sarana untuk memilah dan memilih. Keren. Lebih Kira-kira lebih ini begitu. lagi ya, lebih Ya, detail lagi ya Bang ya. itu. Malah kan lebih Caleg-caleg. Saya sih berharap ya, Ya. ini juga bagian dari apa? Kalau saya dalam konteks relasi media dengan caleg, dan kalau kemudian jadi aleg, ya jadi pintu masuk kita berinteraksi lebih dalam kan Ya, gitu. ya. Benar. Amin. Oh, iya, Dan bentar jadi ya. suara, misalnya nanti kalau jadi Ya, apa yang sudah dilakukan ya laporannya ke media Ya, gitu, betul, atau ke masyarakat langsung dan juga media. Lampung Pos aja lah. Mantap. Thank you banget Bang Sabik udah ngobrol kita nih panjang-panjang nih, udah tidak terasa ini udah 50 menitan nih. Wih, Gila. Ini sebelum kita tutup, Abang mau ngomong apa nih sama yang nonton terakhir kita sampai detik ini? Boleh ngomong ke sini nih. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam. Saya Sabik Kuliman. Saya jadi caleg itu memang diawali dari penunjukan. Saya akui itu, tapi saya meyakini itu kita sedang menjemput takdir, dan tentu teman-teman anak muda bisa mudah-mudahan bisa melihat, bisa memperdalam apa yang sudah dilakukan oleh Sabik, apa yang akan dikerjakan oleh Sabik. Tapi saya mengutip apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan, saya mohon maaf bukan apa-apa, dia selalu menyampaikan prediksi terbaik apa yang akan dilakukan depan adalah rekam jejak gitu. Maka mudah-mudahan silakan teman-teman melihat rekam jejak Sabik, di media sosial ada, di web ada. Ya kalau mau googling silakan. Saya kebetulan sejak mahasiswa aktif dan sekarang aktif di ngajar. Mudah-mudahan teman-teman bisa di Lampung Selatan terutama bisa bersama Sabik. Dan tentu pesan juga secara umum kepada anak muda, jangan sampai apolitis, karena suara teman-teman sangat berarti untuk kebaikan kebijakan di Lampung. Awasi pemilu supaya lebih jurdil, gunakan gadget untuk mengawasi, jangan sampai orang-orang di sana yang berupaya menghadirkan pemilu tidak berkualitas menjadi sirna niatnya. Terima kasih. Berani berbuat, meski kecil pasti tak berdampak dan bermanfaat. Assalamualaikum. Mantap. Seru banget nih, ini positif vibes banget nih, ya kan, penuh warna cerah gitu kan. Iya, Emang cerah. simbolnya anak muda, karena gue menyesuaikan nih hari ini karena gue banyak warna nih, ada kuning, Ada oranye. Lengkap loh, jadi hijau, aman, warna aman ini. ada ungu, ada biru, ya kan. Kalau kemarin ya, Waduh, emang kemarin sengaja kontra sih nih. gue. Gue menunjukkan pakai warna itu supaya kita ini berani loh. emang kamu doang yang berani. Iya, harus itu. benar. Udah mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai hari ini. Makasih banyak buat supportnya. Jangan lupa di like, di share, dikasih komentar-komentar terbaik, dan juga di share sekali lagi ya ke teman-temanmu, ke keluarga kamu, ke warga kampung kamu, supaya juga pada tahu ya kan, yang kita ajak ngobrol, caleg-caleg yang jadi kamu pilih, yang ada di dapil kamu, kan kamu jadi tahu gagasannya dengan ada acaranya dari Lampung Memilih ini. Betul ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kalau begitu waktunya Padi pamit. Aji pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and bye-bye.